obrolan santai di Omah Ganteng tentunya. Dan untuk kesempatan kali ini kita masih membahas tentang harapan mengembalikan untuk membumikan budaya Nusantara. Nah, ini di video sebelumnya kita sudah membahas banyak hal, khususnya komponen yang begitu banyak kaitannya budaya, dan kita merasa sudah hampir luntur. Bahkan kalau kita mengatakan jujur, kita sudah banyak yang menghilangkan. Khususnya saya pribadi itu sudah banyak menghilangkan dari budaya warisan leluhur apapun itu. Nah, yang menarik dari video yang sebelumnya itu yang paling mengakar kaitan budaya tentang adat istiadat Saudi dan teman-teman. Sedangkan adat istiadat itu adalah kaitannya dengan kehidupan, tata cara berhubungan dengan orang lain. Ini yang sudah kita kenal itu kan budaya adabnya orang Jawa. Nah, ini menjadi pembahasan kali ini. Mungkin akan kita obrolkan dan ada Mas Faisal, ada Mas Raka, ada Mas Andri. Dari Pak Udi, seberapa besar menilainya mulai surutnya, hilangnya budaya adat itu menjadi salah satu warisan leluhur kita yang sudah diberikan turun-temurun, dan untuk era zaman ke zaman itu mulai luntur. Ini menurut Pak Udi. Saya merasa memang di 15 tahun belakang karena itu banyak juga ya tidak terlepas dari kalau yang saya alami adalah kedekatan anak dengan orang tua itu Renggangnya terasa kurang, terus terputusnya katakanlah saya dapat pendidikan dari ibu saya, bapak saya, kemudian cara saya mengajar ke anak-anak saya itu sudah berbeda gitu. dengan cara yang berbeda. Iya, jujur saya berbeda mengajar, meskipun ada beberapa patokan yang masih saya pakai untuk menghormati yang lebih tua, menghormati tamu. Tadi anak saya pulang, dia saling gitu, sederhana ya, hal yang sederhana gitu. Cuma kadang-kadang ya kalau pas lagi angot ya lewat gitu. Ya saya biarin kadang-kadang gitu. Jadi kadang saya lepas kepalanya tapi ekornya juga saya pegang. Tarik ulur Karena kan ya kita tidak bisa mengangkat. Sedikit berbeda dengan masa saya dulu dengan ilmu psikolognya. iya, dengan keterbatasan fasilitas dulu ya, kita lebih dekat dengan rumah, dengan orang tua. Lingkungan itu lebih dekat. Jadi apa yang diberikan orang tua, apa yang diajarkan orang tua, dicontohkan orang tua itu kita cepat bisa mencontoh. Tapi kalau sekarang kan mobilitas anak itu lebih banyak gitu, lebih keluar. Lagi zaman kayaknya waktu kuliah umpamanya paling kuliah itu ya cuma sampai jam 3 jam 4 selesai kan gitu. Ya, sekarang ada kuliah malam, tugas-tugas yang harus dikerjakan malam gitu. Itu kan juga berbeda itu. Mereka juga menemukan teman atau menemukan ini yang kita juga tidak bisa apa ya istilahnya terlalu mengekang kan. Ini dia belajar orang lain agak jauh jaraknya ya, seperti itu. Tapi era itulah gitu. pengaruh dari zaman itu terkait dengan fasilitas yang ada berpengaruh Sangat dari sisi ajaran yang didapatkan dari seorang anak dari orang tuanya. Jadi memang kalau saya merasakan bahwa memang orang tua itu penting dalam
ya kayak adaptif. Ya kadang-kadang kita sendiri yang saya tidak sempat belajar banyak dari orang tua saya kan gitu. Hanya apa yang saya lihat. Kebetulan saya juga tukang keluyuran dulu jadi ya masalah gitu. Jadi tidak terlalu ya lebih membawa sendiri. Tapi memang saya melihat satu hal bahwa kesempatan kita menghargai orang tua, menghargai yang lebih tua itu satu hal yang harus karena guru sekarang guru kayaknya juga tidak terlalu dihormati juga oleh murid. Dulu kita ada guru yang tadi ngejar santri ya kan? Semua betul tadi ya. Nanti Raka juga gitu dulu kan. Sampai waktu sekolah itu ada guru pasti kita lari deketin kan gitu. Sekarang itu tidak gitu. Mungkin karena ya karena cara spesialis ada beberapa sekolah yang untuk di tempat kerjanya budaya untuk tata tangan karena sentuhan fisik itu bisa membangun sentuhan hati. Contohnya kita salaman biasa ya, tapi saat kita salaman berpelukan rasanya ada yang beda gitu. Iya. Adab Mas Faisal, kalau Mas Faisal sendiri pribun dirasa untuk dari zaman ke zaman ini kaitannya dengan warisan budaya, khususnya ajaran dari adabnya sendiri. Karena kita masih muda ini, kalau kita berbicara adab dari diri kita, saya, Mas Faisal, Mas Raka, terus Mas Andri, ini kan tetap mengakui ada sisi perubahan dengan segala macam faktor, entah itu tuntutan kehidupan atau juga karena ada kebiasaan yang lain didapatkan di lingkungan luar. Ini kan pengaruhnya nafsu, tapi perubahannya ya perubahannya banyak karena yang namanya apa yang terjadi sekarang itu juga hasil budaya era sekarang juga, budaya yang terbangun kembali, budaya yang sekarang menjadi ada kebiasaan orang sekarang itu mengakibatkan misal anak menjadi sikapnya seperti ini. Nah, sekarang itu juga karena hasil kebudayaan sekarang juga. Jadi mungkin di masa lalu mungkin simbah kita, leluhur kita itu ngajarinnya tentang adat istiadat itu kan banyak dan sering, seperti yang ingin dikake Om Budi tadi, hampir banyak aktivitas di rumah, lalu lebih sering bersentuhan dengan orang tua, berkomunikasi dengan orang tua. Ini anak menjadikan orang tua itu satu-satunya sumber tentang apa yang akan dia lakukan. Yang jauh nih zaman dulu itu, misal anak mau kemana atau akan kerja apa aja, minta pendapat orang tua. Sekarang enggak, itu salah satunya. Dan itu juga mungkin yang terjadi sekarang itu juga karena orang tua sendiri kepaten obor dengan budayanya leluhur. Jadi orang tua ini tidak bisa nularkan budaya yang sudah bagus dari leluhurnya ke anak, akhirnya terputus. Nah, sekarang kita melihat saja kadang itu juga apa yang menjadi terjadi tentang apa anak tidak tahu tentang budaya ini juga khususnya PR yang muda-muda Pak. Ini yang muda-muda sekarang mungkin yang mungkin saya lah, punya anak kecil atau Mas Amin punya anak kecil itu kadang itu ya tidak semua tapi rata-rata itu justru ketika anak mengenal dunia luar itu bukan orang tua yang mengenal, akhirnya membentuk karakter budayanya sendiri dari lingkungannya yang dia ikuti. Ya, jadi misalkan anak nih sekarang
sama orang tua melawan atau sama guru melawan, itu mungkin ya adat istiadatnya mungkin dia tahu masalahnya bukan orang tua yang mengenalkan, tapi anak ketika dia masih putih kertasnya justru orang luar rumah yang mengenalkan, akhirnya terdoktrin gitu. Nah ini menariknya Mas Ami. Jadi ketika pentingnya pengenalan budaya adat istiadat itu memang kita itu selagi kita muda punya anak-anak kecil itu kita jangan mengabaikan budaya leluhur. Kenapa? Sepertinya itu yang dilihat seperti nggak percaya diri, kuno, Ya, serat zaman. itu Itu sebenarnya kekhawatiran terbesar kalau dari saya Pak. Dan mungkin teman-teman nggak tahu. Tapi menurut saya hampir sama. Ketika seseorang yang di zaman sekarang itu untuk menerapkan sebuah adat, budaya adat, itu justru akan ada kekhawatiran dilihat atau dinilai oleh orang lain wong kuno, wong ketinggalan zaman ini. Nah, saya juga merasakan seperti itu. Nggak tahu, mungkin kalau teman-teman apakah itu atau tidak atau tidak. makanya gini, kita itu ini juga sudah generasi muda sekarang ya, termasuk saya ke anak itu adalah cara kita mengemas penyampaian adat istiadat dulu ke anak, karena anak misalnya eranya kita ini itu waktu tentara ya, anak udah wani, udah wani. Zaman sekarang ini dan anak salah itu kita marah, tidak dicari sebabnya anak kok bisa salah. W-nya itu loh Pak, iya loh, W-nya itu hilang. Itu ya anak kok ngomong. Terus misalnya anak dituntut banyak hal itu juga memicu itu lama-lama ada istiadatnya jadi gitu. Nah yang paling fatal lagi anak itu merekam, gitu Pak, merekam yang paling kuat itu. Jadi misalnya awak dewi ini ora tahu sholat, dia jangan anaknya kenal sholat misalnya disauri, kok nggak aja ngono kayak orang tua. Oh, bapak gue ngono ya, gitu kan ibaratnya seperti itu. Dengan bahasa yang sering dikenal itu kan sebagai senjata darkoni. Iso ujar iso nglakoni itu Mas. Repotnya di situ. Jadi memang nek ngomong dia adat istiadat ya Pak, itu memang kompleksnya karena kita sendiri bisa jadi malah justru jadi pelaku yang ikut memutus adat istiadat. Karena kita sendiri dia ngomong karo bapak ya ora ditekake nang anak, ora dadekke ora di carane ngilmu ora dilungsurke, malah anak diluweh-luweh ini terus. Padahal sekarang adat istiadat tuh paling dinggo nek pas ana wong arep rabi yo lagi dinggo. Dan itu pun Kalau dipakai gitu Pak. dan itu pun belum tentu. Mungkin Seremoni. kan kalau pengalaman nikah itu yang muda ini Pak Udi, Mas Faisal, saya itu pernah mengalami. Terus Mas Andri sepertinya sudah mengalami. Yang namanya nikah itu kan juga ada bahasanya nyuwun pendapat. Mulai baiknya kira-kira pas atau tidak, bahasanya itu kan menjadi sebuah apa ya, budaya turun-temurun, bahasa yang sering lapar untuk minta pendapat dari orang tua. Terus nanti untuk acaranya yang pas itu harinya apa itu. Nah ini kan kami sudah mengalami, walaupun ada proses-proses yang sudah ditinggalkan, bahkan tidak mengikuti. Seumpama orang tua mengatakan mbok posik ojo kesusu rabi, tapi karena saya sudah pengen rabi pengen nikah ya maksa dan akhirnya ya kita sendiri yang merasakan akibatnya. Nah
kalau seperti masyarakat ini kan juga belum mengalami untuk masuk di jenjang nikah. Nah, iya toh Mas Kakak. Kira-kira kalau untuk saat ini kita berbicara apakah masih mau untuk nurut dengan orang tua. Contohnya orang tua mengatakan jangan dulu, terus dengan dia kok kurang pas toh dari logat-logatnya bahasa orang tua akan mengatakan seperti itu. Kira-kira akan membantah atau tidak? Ini kan lingkungan zaman. Salah satu samina orang tua atau sama orang tua itu berat. Berat. Misalnya kan ini sekarang kalau bahas itu ini terus jadi mungkin pengalaman. Punya pengalaman masyarakat. Ini kan sharing pengalaman. Mungkin bisa untuk pembelajaran saya. Tapi mungkin benar lah. Kalau saya ngalamin benar ya. Saya pernah gandeng nih sama perempuan. Saya udah sharing Ini dan nanti dilihat ribuan orang. Iya. Ini akan menjadi pembelajaran. Iya.